الدنيا فوزنا في الأخرى خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi. Artinya bagaimana itu syarat makanan yang boleh dimakan, minuman yang boleh dimakan, kemarin sudah kita bahas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan untuk dimakan. Artinya tidak boleh dimakan atau diharamkan atau dilarang untuk kita konsumsi. Nah, makanan haram. Makanan haram itu adalah makanan yang haram dari zatnya atau haram dari cara mendapatkannya dan haram proses pengolahannya. Apabila terdapat satu unsur saja dalam ketiga unsur ini, maka itu disebut dengan makanan yang haram atau tidak boleh dikonsumsi. Artinya makanan tersebut tidak boleh kita konsumsi. Nah, pembagiannya di sini adalah yang pertama adalah dinyatakan haram langsung oleh Al-Qur'an atau hadis. Jadi ada sesuatu, ada makanan yang memang khusus Allah mengharamkan secara khusus dalam Al-Qur'an atau hadis atau melalui nabinya. Contohnya adalah Al-Maidah ayat 3 ini. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi diharamkan bagi kamu al-maitatu. Al-maitatu artinya adalah bangkai. Wad-damu dan darah, wa lahmul khinzir dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan sembelian selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh makanan yang haram atau yang dinyatakan haram langsung oleh Al-Qur'an atau hadis. Jadi keharamannya itu terdapat dalam Al-Qur'an. Terdapat jelas dalam Al-Qur'an seperti daging babi tadi, terus bangkai binatang dan darah tadi, dan hewan yang disembelih tanpa atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah makanan yang dapat mendatangkan mudarat. Makanan yang dapat mendatangkan mudarat ini adalah makanan-makanan yang ketika kita konsumsi maka akan membahayakan bagi tubuh kita. Seperti contohnya adalah ganja atau narkoba dan lain sebagainya. Itu akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita jika kita konsumsi secara terus-menerus. Nah, makanan yang haram ini ketika banyak haram, ya ketika kamu mencicipi pun haram. Mau banyak ataupun sedikit itu tetap haram. Bukan kok ketika banyak haram, ketika kamu hanya mencicipi, hanya ingin tahu rasanya, itu halal, tidak. Baik sedikit maupun banyak itu tetap haram. Nah, yang ketiga adalah makanan yang didapat dengan cara batil. Nah, ini adalah proses mendapatkannya. Yang ketiga ini adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Entah itu dari mencuri, mencopet, korupsi, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh makanan yang didapat dengan cara batil. Walaupun makanan itu adalah makanan yang halal, tapi ketika kamu dapatkan dari hasil mencuri, dari hasil merampok, itu adalah halal. Itu adalah haram.
seperti itu. Nah, ini tadi penjelasan. Nah, kita bahas satu persatu. Dinyatakan langsung haram oleh Al-Qur'an. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada pengecualian. Jadi, kalau dalam ilmu agama, Al-Qur'an itu harus ditafsirkan dengan hadis atau dengan perkataan Nabi. Nah, di sini hurrimat alaikumul maitatu. Kamu diharamkan memakan bangkai. Nah, Nabi pernah bersabda bahwa ada 2 bangkai yang boleh kamu makan atau boleh dikonsumsi oleh umat Islam, yaitu adalah bangkainya ikan dan belalang. Ikan itu kalau sudah menjadi bangkai pun itu boleh kamu konsumsi. Itu adalah pengecualian. Jadi maitatu atau bangkai ini ada 2 pengecualian, yaitu bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Selain 2 bangkai itu maka tetap diharamkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Dan yang kedua adalah darah. Kamu diharamkan mengkonsumsi darah. Nah, harus kita tahu darah itu dibagi menjadi 2. Ada darah yang mengalir dan ada darah yang artinya berhenti. Nah, pada pembagian darah ini maka Nabi juga pernah mengatakan bahwa ada 2 jenis darah yang boleh dikonsumsi, yaitu yang pertama adalah hati, karena hati itu adalah darah yang berhenti, darah hati ya. Hati itu boleh dikonsumsi, hatinya kambing, hatinya hewan, artinya ya hatinya hewan yang boleh dimakan. Kalau hatinya babi ya tetap tidak boleh dimakan. Hati dan limpa, artinya dua darah itu adalah hati dan limpa. Seperti tadi ada 2 pengecualian. Walahmul khinjir. Nah, kalau ini tidak ada pengecualian, mau apapun, mau bagaimanapun, daging babi kamu proses, kamu hilangkan najisnya, tetap tidak akan menghilangkan keharaman memakan daging babi. Nah, kamu boleh memakan daging babi apabila kamu dalam keadaan darurat, seperti di tengah hutan, kamu sudah kelaparan, kalau tidak makan akan mati. Nah, sedangkan di depanmu itu ada babi. Nah, boleh ketika hanya ada babi di situ, maka kamu diperbolehkan untuk mengkonsumsi babi. Nah, itu adalah dalam keadaan darurat saja. Tentu saja ketika tidak dalam keadaan darurat, makanan atau daging babi ini tidak boleh kita konsumsi. Wama uhilla li ghairillahi bi. Dan sembelihan atas nama selain Allah. Jadi ketika ada orang yang menyembelih hewan tanpa atau bukan atas nama Allah, maka itu juga diharamkan. Nah, itu yang dimaksud penjelasan surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ini yang daftar-daftar yang diharamkan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ada bangkai tadi kecuali bangkainya ikan dan belalang, ada darah kecuali hati dan limpa, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan, diterkam binatang buas, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Nah, selanjutnya kita sudah membahas tentang ini, makanan yang mendatangkan mudarat. Jadi ketika kamu memakan makanan itu, badan kamu akan mendatangkan, atau makanan itu akan mendatangkan kerusakan pada organ-organ tertentu dalam tubuh kita, seperti mengkonsumsi racun misalnya untuk menggugurkan bayi misalnya. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam agama karena itu adalah merusak organ tubuh manusia. Nah, yang ketiga tadi mendapatkan dengan cara yang batil.
atau mendapatkan dengan cara yang tidak baik diharamkan. Itu seperti mencuri, mengkorupsi, merampas, memalak, dan merampok. Nah, kita sekarang pindah ke minuman yang haram. Jadi minuman yang haram itu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah minuman yang memabukkan. Artinya minuman yang memabukkan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang definisi yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun. Nah, segala yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan segala sesuatu yang mabuk, yang memabukkan itu haram untuk dikonsumsi. Nah, itu ketika zaman Nabi disebutnya adalah khamr atau minuman yang memabukkan. Nah, untuk sekarang apapun minumannya ketika itu memabukkan, maka itu adalah haram untuk dikonsumsi, baik sedikit maupun banyak kuantitasnya. Tidak kok ketika banyak dilarang, ketika hanya mencicipi itu boleh. Tidak seperti itu. Baik sedikit maupun banyak itu tetap haram. Yang dimaksud khamr ya yang memabukkan, walaupun sedikit. Kata kuncinya di situ. Itu adalah minuman yang memabukkan. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Contohnya, kamu sedang minum es teh dan itu kecemplungan atau ada sesuatu yang masuk atau sesuatu najis yang masuk ke dalam minumanmu. Itu jelas semua es teh yang ada di gelas itu haram untuk dikonsumsi. Pokoknya semua minuman yang terkena benda najis. Ya. Yang ketiga adalah minuman yang didapat dengan cara yang batil. Seperti tadi, minuman hasil korupsi atau uang yang digunakan untuk membuli itu hasil mencuri, hasil memalak, hasil merampok, itu tidak diperbolehkan walaupun minuman tersebut adalah minuman yang halal dikonsumsi seperti es teh. Kalau cara mendapatkannya itu tak haram, tidak baik, maka itu juga haram untuk dikonsumsi. Tidak boleh untuk dikonsumsi. Itu adalah minuman haram. Nah, semua yang kita pelajari mengenai halal dan haramnya minuman maupun makanan, itu kita bisa merumuskannya atau ada rumus khusus tentang halal dan haram. Kita harus mengetahui, cek satu persatu ketika ingin mengetahui makanan itu halal atau haram untuk kita konsumsi. Yang pertama adalah halal dari zatnya. Ketika sesuatu itu memang sudah diharamkan oleh Al-Quran atau hadis, maka tidak ada yang dapat menghalalkannya kecuali darurat. Mau dibagaimanapun tetap itu haram untuk dimakan. Itu adalah haram dari zatnya ketika itu dilarang. Nah, itu adalah rumus pertama. Rumus yang kedua adalah halal dari cara mendapatkannya. Entah itu bekerja lalu mendapatkan upah dengan jeripayahnya sendiri, mencari uang dengan jalan yang halal, itu adalah halal. Kalau haram ya haram, seperti mencuri dan korupsi tadi. Yang ketiga adalah proses pengolahannya. Mungkin ketika menyembelih, sembelihannya itu bagaimana, ketika memasaknya dicampuri apa, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mendapatkan suatu makanan yang ada di depan kita, maka kita harus menimbangnya dengan 3 komponen rumus halal haram ini. Kita lihat zatnya dulu, apakah ini termasuk haram atau halal. Ketika ada bakso, yang pertama kita lihat adalah dari daging apa. Ketika dari daging babi baksonya, itu ya haram. Ketika dari daging sapi, maka
halal dari zatnya itu sapi diperbolehkan. Nah, kita langsung beranjak kedua. Ada bakso. Nah, dari cara mendapatkannya bagaimana? Oh, orang itu tadi sedang bekerja, berjualan di pasar, dan hasil jualannya itu tadi dibelikan bakso. Nah, itu berarti dua komponen ini sudah menunjukkan kehalalannya, tapi tidak berhenti di situ, karena ada satu lagi, yaitu halal proses pengolahannya. Pastikan sapi itu disembelih dengan cara yang halal atau dengan cara yang memenuhi syariat Islam. Tidak ada campuran barang halalnya, tidak ada campuran barang haramnya. Dan ketika tiga makanan itu lulus dalam ketiga rumus ini, maka bisa dipastikan bahwa makanan tersebut adalah halal untuk dikonsumsi. Nah, dalam belajar mengenai halal dan haramnya sesuatu, makanan atau minuman, yang paling penting adalah sifat kita atau ilmu kita itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat apa kita belajar capek-capek mengenai halal dan haramnya minuman ketika sudah belajar namun tidak kita laksanakan? Orang yang baik atau orang mukmin yang baik adalah yang ketika mendapatkan ilmu dia senantiasa mengamalkannya. Itu adalah contoh ilmu yang bermanfaat. Setidaknya bermanfaat bagi diri kita sendiri, lebih-lebih bagi orang terdekat kita seperti saudara, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, untuk memperkuat bahwa kita harus meninggalkan sesuatu atau makanan minuman yang haram, maka kita harus tahu akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram itu ketika kita konsumsi. Yang pertama adalah amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah ketika dia tidak bertobat. Ketika dia bertobat, maka pintu tobat itu selalu akan terbuka bagi semua hamba Allah. Mau bagaimanapun sifatnya, mau seberapa banyak pun dosanya, rahmat Allah atau kasih sayang Allah itu melebihi dosa, walaupun dosa itu sebesar bumi dan langit. Jadi jangan pernah putus asa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah merusak jiwa, badan dan organ manusia. Nah, itu tadi minuman keras, narkoba itu akan merusak anggota tubuh yang ada pada manusia. Yang paling diserang adalah otak. Otak itu adalah pusat konsentrasi atau pusat manusia. Ketika otak itu sudah tidak berfungsi, maka manusia itu sudah tidak menjadi manusia. Karena bedanya manusia dan hewan itu adalah ada pada pikirannya, ada pada otaknya. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah menimbulkan penyakit yang sangat serius seperti kanker, jantung, dan penyakit kronis lainnya. Ketika kita mengkonsumsi itu dan kita mendapatkan penyakit yang serius, maka kita tidak nyaman untuk beribadah. Nah, ketidaknyamanan untuk beribadah itulah yang harus kita pikirkan. Maka dari itu, agar kita nyaman untuk beribadah, sholat, puasa, maka tinggalkanlah sesuatu makanan atau minuman yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang terakhir adalah menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hikmahnya. Hikmahnya mendapatkan ridha Allah karena mentaati perintahnya dan memilih jenis makanan yang halal, memiliki akhlakul karimah. Tentu saja ketika ini adalah sebuah larangan dan kamu tinggalkan, maka kamu otomatis akan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Demikian pelajaran untuk bab kali ini. Seperti biasa nanti langsung ke Google Formulir dan isi dengan serius setiap ulangan atau tugas yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.